Mentor, selamat berjumpa Pak. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Pak Mentor akan menggunakan waktu 3 menit untuk memberikan penguatan terhadap rancangan aktualisasi yang akan disampaikan oleh Pak Yusran. Selanjutnya, Ibu Kaban selaku penguji akan menggunakan waktu 15-20 menit untuk memberikan saran, masukan, perbaikan kepada peserta terkait dengan rancangan aktualisasinya. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya silakan Pak Yusran memaparkan rancangannya. Silakan share screen dan slideshow. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin, saya langsung share screen. Hormat Ibu penguji, Ibu Kaban, Ibu Dr. Andana Valina, Ibu Coach, Ibu Tin, dan mentor, host yang membantu hingga pelaksanaan ujian. Terima kasih. Baik, untuk mengefektifkan waktu, saya langsung masuk ke materi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rancangan saya sebetulnya meningkatkan kedisiplinan pengunjung pasien dan masyarakat terhadap kepatuhan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19 di wilayah kerja Puskesmas Pasokan. Selanjutnya yang melatar belakangi sehingga saya mengangkat core isu ini karena kasus COVID-19 ini sudah menyentuh wilayah kerja Puskesmas Pasokan yang awalnya skalanya Indonesia, sekarang sudah masuk ke wilayah kerja kecamatan, di mana dalam 4 bulan terakhir kasus COVID-19 itu ada 12 kasus, di mana 10 kasus sembuh, 1 meninggal, dan 1 masih aktif sementara menjalani isolasi mandiri. Hanya sumber data atau National All Record Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, visi misi Kabupaten Tona, seperti ya, lanjut saja ya. Terus selanjutnya ada tujuan dari kegiatan ini itu secara umum untuk meningkatkan kedisiplinan pengunjung pasien, terus pasien peserta memahami lebih dalam mengenai nilai-nilai dasar ASN. Selanjutnya peserta sebagai ASN dapat belajar mengemban tugas sebagai dalam menerapkan peran dan kedudukan ASN. Selanjutnya manfaat kegiatan aktualisasi itu bagi peserta, bagi organisasi perangkat daerah di sini untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas, terus bagi pemerintah daerah Kabupaten Tojo Una-Una, terus selanjutnya untuk masyarakat. Baik, selanjutnya saya langsung ke analisis isu. Jadi berdasarkan analisis isu ini, saya mengambil analisis menggunakan APKL. Jadi aktual, layakan, dan layak. Dari analisis isu ini, saya menentukan core isu itu masih rendahnya kedisiplinan masyarakat dan pengunjung pasien terhadap kepatuhan protokol kesehatan dalam pencegahan penularan COVID-19. Selanjutnya, dari analisis isu tadi, ada dampak yang apabila tidak dilaksanakan, maka akan terjadi lonjakan atau selain itu dapat mengganggu jalannya pelayanan kesehatan di puskesmas. Selanjutnya saya menggunakan analisis fishbone atau analisis penyebab diagram. Selanjutnya berdasarkan dari hasil itu saya membuat rencana kegiatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan, membuat rancangan untuk menangani masalah core isu tadi. Kegiatan pertama itu membuat edukasi, membuat media edukasi untuk masyarakat, itu berupa leaflet dan poster tentang COVID-19. Tahapannya itu saya melakukan konsultasi dulu dengan mentor. Jadi outputnya itu adanya persetujuan dan dukungan dari mentor mengenai pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, saya berkoordinasi dengan rekan sejawat yang menangani program promosi kesehatan. Jadi output di situ terlaksananya koordinasi dengan rekan sejawat dan adanya saran serta masukan. Selanjutnya di tahapan ketiga, membuat dan mencetak leaflet serta poster tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Jadi outputnya di sini tersedianya leaflet dan poster tentang protokol kesehatan COVID-19. Di kegiatan kedua, itu membentuk media center di puskesmas, khusus untuk COVID-19. Jadi tahapan pertama di situ, melakukan rapat di puskesmas untuk membuat SK dan membentuk tim media center. SK dan terbentuk tim media center. Terus selanjutnya yang kedua, saya menyiapkan bahan-bahan dan kebutuhan media center. Output tersedia bahan kebutuhan media center. Terus selanjutnya yang ketiga, membuat media center COVID puskesmas. Outputnya tersedianya
center COVID-19 puskesmas. Jadi ini bisa jadi akses untuk masyarakat bisa mengakses informasi. Selanjutnya di tahapan ketiga, di kegiatan ketiga, saya di kegiatan pemeriksaan dan tracking terkait pemeriksaan bukan ya, 19. Apa di sini pertama saya buat surat himbauan untuk mematuhi kesehatan apabila berpuskesmas. Dua, dengan tugas laboratorium TNI Polri untuk melakukan pemeriksaan bagi pengunjung yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan pengunjung yang tidak memiliki gejala COVID-19. Tahapan yang kedua, melakukan pemeriksaan rapid antigen kepada pengunjung puskesmas yang tidak mematuhi protokol kesehatan dan yang memiliki gejala menyerupai COVID. Jadi outputnya di sini adanya hasil pemeriksaan antigen. Jadi kegiatan ketiga yang di sini yang saya maksudkan menitik beratkan kepada penegakan sanksi yang berada di ranah lingkup puskesmas. Jadi apabila pengunjung atau pasien yang tidak menerapkan protokol kesehatan, maka akan langsung dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya di kegiatan keempat, menyiapkan rumah edukasi tentang COVID-19 bagi masyarakat. Tahapan pertama, saya berkoordinasi dulu dengan lintas sektor, dalam hal ini pemerintah desa Pasokan, karena rumah edukasi yang saya buat ini untuk satu desa dulu, dan berharap ini menjadi proyek untuk desa-desa lainnya dalam wilayah kerja Puskesmas Pasokan. Tahapan yang output dari tahapan pertama, adanya dukungan dari pemerintah desa Pasokan, TNI Polri, dan rekan sejawat. Tahap kedua, membuat banner dan spanduk untuk kelengkapan rumah edukasi. Jadi outputnya di sini tersedianya banner dan spanduk untuk rumah edukasi COVID-19. Tahapan ketiga, menyiapkan rumah edukasi COVID-19. Jadi outputnya tersedianya rumah edukasi COVID-19. Selanjutnya di tahapan keempat, setelah edukasi tersedia, saya menyiapkan melakukan kegiatan untuk menyiapkan kader, di mana nanti kader yang akan mengelola rumah edukasi tersebut. Jadi outputnya tersedianya kader. Setelah ada kegiatan kelima, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan yang telah saya lakukan. Jadi yang itu saya membuat kuesioner tingkat kepatuhan terhadap protokol dan kepuasan terhadap sarana informasi. Jadi outputnya kuesioner. Terus selanjutnya yang kedua, kuesioner tingkat kepatuhan kesehatan dan kepuasan terhadap penyediaan sarana informasi. Outputnya yaitu hasil rangkuman kuesioner. Yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi kepada atasan atau mentor. Jadi outputnya di sini atasan mengetahui hasil kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah rencana jadwal kegiatan yang akan saya laksanakan nantinya di lapangan. Jadi seperti pada slide ini, ada kegiatan 1 sampai 5 berikut dengan jadwalnya sesuai dengan tanggal dan bulannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dan koreksi dari Ibu penguji untuk perbaikan di masa depan dalam pelaksanaan dan penyusunan rancangan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Yusran. Selanjutnya kami silakan Pak Mentor untuk memberikan penguatan. Waktu 3 menit, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Yang saya hormati Ibu penguji, Ibu Novalina, Ibu Coach, Ibu Sitince. Saya sebagai mentor dari rekan saya Yusran. Sebelumnya itu saya akan memberikan gambaran sedikit tentang Puskesmas Pasokan. Jadi Puskesmas Pasokan itu adalah puskesmas yang berada di Kecamatan Walai Besar, daerah Kepulauan di Kabupaten Tojo Una-Una, dengan jumlah penduduk sekitar 4.738 jiwa, jumlah KK 1.267 KK. Jadi rekan kami ini Yusran sudah koordinasi dengan kami sebagai mentor. Setelah dilakukannya prioritas masalah, akhirnya ditemukan tentang kedisiplinan
kedisiplinan protokol kesehatan. Memang kami di masyarakat kepulauan salah satu kendala itu soal pencegahan COVID-19, di mana masyarakatnya memang masih sangat abai dalam protokol kesehatan, sehingga buat saya ini memang sangat penting jika rekan kami Yusran ini mengambil prioritas masalah tentang kedisiplinan tentang penanganan protokol kesehatan COVID-19. Semoga dalam sebentar aktualisasi di lapangan bisa berjalan lancar, dan harapan saya ke depan ini akan tetap berlanjut. Mungkin cuman itu, kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh rekan kami Yusran. Mungkin cuman itu, sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mentor, dukungan Bapak sangat penting karena Pak Yusran masih CPNS, sehingga sebagai Kepala Puskesmas Bapak akan memberikan dukungan yang penuh. Iya, sama-sama, karena terima kasih. Berkoordinasi dengan instansi terkait di lingkungan wilayah kerja Puskesmas itu menjadi ranahnya Bapak. Baik, selanjutnya kami silahkan pada Ibu penguji untuk menggunakan waktu yang disediakan. Silahkan Bu. Terima kasih Bu Sulka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang Pak Stephen Lee, tim Bangalan yang saya hormati selaku mentor, Bu Stince selaku coach, dan Saudara Yusran ya yang saya banggakan. Terima kasih sudah mempresentasikan kepada kita apa yang akan dilakukan oleh Yusran 1 bulan ke depan dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pasien termasuk juga masyarakat terhadap kepatuhan prokes COVID-19. Nah, saya sudah mengamati kegiatan-kegiatan yang dirancang ini merupakan ide-ide gagasan yang bagus menurut saya ya. Jadi tidak mainstream ya, tidak mainstream cuci tangan tapi memang sudah memikirkan hal-hal strategis yang bisa dilakukan terhadap masyarakat. Meskipun begitu, saya ingin tanyakan atau ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Bisa ditutup saja ini setelah di stop share ya. Stop share saja ya. Oke, baik. Nah, Yusran, ini tadi ada 2 hal besar yang saya lihat ya, membuat media center dan membuat rumah edukasi COVID ya, rumah edukasi COVID ya. Iya ya, judulnya rumah edukasi COVID ya. Rumah edukasi Bu. Apa ini? Oke, rumah Edukasi. Rumah edukasi ya. Siap. Rumah edukasi. Nah, apa nih bedanya media center dengan rumah edukasi COVID? Yusran, silakan. Siap mungkin Bu menjawab. Jadi media center yang saya buat di sini itu berada di lingkup puskesmas. Puskesmas jadi jika berada di dalam lingkup puskesmas, terkadang masyarakat tidak mampu mengakses semua untuk media informasi, karena biasanya yang mampu mengakses adalah pengunjung atau pasien yang datang ataupun pengantar pasien, jadi tidak keseluruhan. Dan kenapa saya berinovasi pemikiran untuk melanjutkan rumah edukasi ke lingkup di masyarakat, karena dengan adanya rumah edukasi itu merupakan pelebaran dari media center di puskesmas, tidak cuma pasien tapi masyarakat umum yang berada dalam satu desa bisa mengakses informasi yang ada di rumah edukasi itu. Seperti itu. Ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi rumah edukasi adanya itu nanti rencananya menggunakan tempat apa? Sudah ada ancar-ancar apa? Ancar-ancarnya bikin bangun rumah mulai dari fondasi apa seperti itu, atau manfaatkan gedung-gedung yang sudah ada, atau apa? Silakan Yusran. Ya, Bu. Jadi berdasarkan yang telah saya pelajari, berdasarkan nilai ASN itu kan ada anti korupsi jadi sederhana. Nah, kebetulan pernah waktu saya turun ke desa, maksudnya koordinasi dengan pemerintah desa, ternyata kebetulan Pak Mentor juga ada di situ. Ternyata sempat kepala desa itu menawarkan sebuah tempat, ada rumah yang tempatnya kosong, katanya kalau mau dipakai untuk itu bisa. Dengan dari pemikiran itu, ketika membuat rancangan, saya mengingat itu, saya bilang mungkin ini yang bisa saya buat rumah edukasi, karena kalau membuat
yang menjadi prestasi itu kan ekstrim. Terkadang masyarakat menjadi takut. Jadi dengan memperhalus namanya menjadi rumah edukasi, itu bisa menjadi sebuah menjadi sebuah objek untuk masyarakat, sehingga untuk mengakses informasi untuk ini itu mudah. Dari pemikiran itu saya mengangkat itu, dan memang sudah ada rumahnya, tinggal mau maksudnya tempatnya sudah ada, tinggal saya mau benahi seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Nah, bagus ya Yusran, ini apa yang sekali lagi saya bilang ini tidak seperti biasanya. Jadi ada upaya lebih ya Bu Stince ya, bagaimana melibatkan masyarakat dalam upaya edukasi ya, melibatkan masyarakat dan melibatkan para pihak yang ada di wilayah itu untuk terlibat ya dalam pencegahan dan penanganan COVID. Dan mudah-mudahan nanti dari proyek di satu desa, ini satu desa dulu ya, Yusran ya, ini nanti akan bisa menular ke desa-desa lainnya, dan mungkin nanti bisa kita sosialisasinya juga lebih masif ya Pak Yusran ya. Sosialisasinya lebih masif, dan mungkin bisa nanti Pak Yusran ditambahkan di kegiatan sosialisasi ini di tahapannya, undang kades-kades yang lain untuk bisa melihat kalau rumah ini sudah jadi, mereka bisa lihat ini loh rumah edukasi COVID yang kita buka pilot project. Siapa tahu kades-kades yang lain juga punya keinginan yang sama, terus menyiapkan fasilitasnya. Akhirnya dari yang satu akan bergulir menjadi banyak. Akhirnya udah masyarakat siaga dan edukasi bisa jalan terus. Nah, kalau ini proses seperti ini terjadi luar biasa menurut saya gitu. Yusran melalui aktualisasinya bisa berkontribusi besar terhadap upaya pencegahan dan penanganan COVID dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder terkait. Nah, WOG-nya itu main gitu di sini, ya. WOG-nya main. Jadi memang bukan WOG yang internal yang selama ini kita permisifkan ya. Sebenarnya WOG itu betul-betul keluar, kita berjejaring. Itu yang namanya WOG sebenarnya. Tapi ya dalam beberapa hal kita Bustinca ya akhirnya permisif bolehlah di internal. Padahal sebenarnya konsep WOG itu berjejaring dengan orang di luar organisasi kita atau unit kerja kita. Nah, ini bagus ya. Jadi kalau bisa tambahkan Yusran di tahapannya ya, bagaimana Yusran bikin sosialisasi, mengajak kepala-kepala desa lain yang untuk melihat gitu. Ya, untuk melihat kunjungan langsung ke rumahnya, rumah COVID, edukasi COVID-nya, dan itu ya bisa dibikin sosialisasinya, rekam proses itu ya, rekam prosesnya nanti tampilkan. Lalu ada yang bagus juga di sini menurut saya ya Yusran ya, soal ini penyiapan kadernya. Nah, kadernya sudah terlatih Yusran? Untuk saat ini belum, Bu. Jadi dalam pelaksanaan kegiatan nanti ini saya tetap mendampingi dulu dalam beberapa waktu. Setelah siap, mungkin bisa langsung saya pas di. Karena ada di situ penyiapan kader, ya. Saya sih berharapnya tidak hanya sekedar penyiapan kader, tapi Yusran sudah melakukan in-house training untuk para kadernya. Jadi sudah bunyi gitu. Kalau cuma nyiapkan orangnya ini tapi mereka belum terlatih, terus gimana? Ya Yusran ya. Siap. Bagus nih kamu punya aktualisasi. Kalau saya sih optimis ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi tinggal Yusrannya gitu. Jadi jangan tanggung gitu. Itu maksud saya, jangan tanggung kayak tadi menyiapkan kader, menurut saya itu tanggung. Udah sekalian aja latih mereka gitu. Ya, in-house training. In-house training gitu ya, masukkan. Itu bisa jadi kegiatan sendiri Bu Stinca. Ya, jadi jangan sisipkan dia di tahapan, tapi bikin kegiatan sendiri in-house training untuk para kader, pengelola kader yang bertugas di rumah edukasi ini. Ya. Oke, nilai-nilainya sudah bagus menurut saya, tinggal nanti mungkin kalau didalami lagi silahkan ditambahkan dengan nilai-nilai lain yang mungkin hari ini belum terpikirkan ya.
tapi dalam perjalanan nanti melihat, oh ternyata saya juga mempraktekkan atau mengimplementasikan nilai ini. Saya belum tulis nih, silakan ditambahkan ya. Makin banyak nilai yang bisa kita latih, ya, makin banyak nilai yang bisa kita implementasikan dan kita biasakan itu makin baik, ya, sehingga betul-betul akan jadi sesuatu yang akan membentuk karakter kita sebagai seorang ASN yang profesional. Dan yang terakhir, untuk keterkaitannya dengan manajemen ASN, pelayanan publik dan WOG, keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN, Bu Stinja mungkin dengan yang tadi ya peserta yang sebelumnya, tolong diingatkan, jangan hanya sekedar mengutip konsep dari manajemen ASN, mengutip konsep dari WOG dan konsep Yanpub, tetapi betul-betul bisa mengaitkan itu dalam bentuk cerita. Ya, apa sih keterkaitannya pembuatan media center rumah edukasi COVID ini dengan manajemen ASN, dengan pelayanan publik, dengan WOG. Jadi bercerita, ceritakan benang merahnya, keterkaitannya. Jadi bukan hanya sekedar pemahaman atau pengertian dari konsep manajemen ASN, pelayanan publik, dan WOG. Tapi jelaskan keterkaitannya. Paham ya Yusran ya? Mengerti yang saya maksud? Oke, jadi itu. Jadi supaya kelihatan, termasuk yang 3 sebelumnya tadi Bu Stinja, tolong diingatkan, tadi saya lupa sampaikan. Lalu ada koreksi sedikit untuk yang ada kalimat di situ, menyiapkan rumah edukasi COVID atau menyiapkan media center. Jangan pakai menyiapkan, pakai membuat. Ya, membuat. Jadi memang sudah membuat gitu. Oke, itu saja dari saya. Mau ada yang ingin disampaikan, Yusran, silakan. Siap. Terima kasih Bu atas waktu. Jadi untuk di penyiapan tadi, kenapa saya masukkan ke tahapan kegiatan, karena saya melihat keterbatasan waktu. Saya takutnya ketika saya memasukkan ke kegiatan, takutnya waktunya tidak cukup untuk menyiapkan itu. Terus untuk tambahan media sebenarnya saya mau membuat video, cuman karena keterbatasan di wilayah kami pada saat siang listrik tidak ada. Untuk menampilkan video macam di center atau di rumah edukasi itu sangat terbatas. Cuman itu masih tetap berusaha karena saya melihat siapa tahu ada alat TTG alat guna yang ada saat ini yang bisa saya pakai, karena saya lihat di YouTube sekarang ada macam HP tapi kita bisa memperbesar layarnya. Nah, siapa tahu nanti saya bisa menggunakan itu, saya mungkin akan menambahkan Bu. Untuk atau dicas memang gitu toh, baru nanti di apa kayak begitulah ya. Siap ya Bu. Pak Yusran. Siap. Ya, jadi media-media sosialisasi bisa video-video juga ditambahkan ya. Siap. Kan luar biasa saya kira. Tapi tadi saya walaupun Yusran bilang waktunya khawatir, nah kalau kita khawatir terus bawaannya nanti gitu. Kan apa yang kita pikir optimis, harus optimis gitu. Ya. Jadi saya aja optimis bisa Yusran bisa bagus. Kenapa Yusran sendiri tidak percaya diri Yusran akan bagus gitu ya. Jadi nanti untuk kader jangan sekedar disiapkan, challenge saya mereka dilatih. Oke? Oke, itu saja. Terima kasih. Sukses untuk Yusran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Kaban untuk Pak Yusran. Ada beberapa saran masukan ya, bahwa misalnya contoh dalam pembukaan rumah edukasi itu mengundang ya kades-kades dengan instruksi camat atau melalui undangan Pak Kapus ya, bisa mengundang kades-kades yang lain supaya mereka bisa lihat, oh boleh juga di desaku bikin seperti ini ya. Itu sarannya Ibu Kaban. Dan juga tentang in-house training untuk kader-kader, penyiapannya memang penting karena itu yang akan mengelola selanjutnya, karena Pak Yusran tidak mungkin ada di situ terus ya, sehingga dia perlu penyiapan yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk Pak Mentor terima kasih Pak, dukungan Bapak sangat kami harapkan sehingga ini dapat terlaksana dengan baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Demikian seminar kita pada kesempatan ini, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya kembalikan ke Pak Asep.
Ya. Pak Stephen, ini juga bisa jadi sesuatu yang diangkat di tingkat kabupaten sebenarnya, Pak. Kalau misalkan Ya, di dia wilayah berhasil kerja ya. Bapak sudah ada beberapa rumah edukasi COVID. Wah, ini bagus, keren banget ini kalau dibawa di tingkat Bisa jadi rakor. inovasi, bisa Ya. jadi inovasi. Betul, Pak. Gitu. Ya. Terus kemudian mengangkat akreditasi puskesmas Bapak. Gitu. Ya. Oke, sukses buat Pak mentornya juga. Yo, sama-sama. Pak Yusran. Siap, Pak. Ya, makasih Pak Mentor. Oke.